Oke, halo, saya Vivi Arianti Vira Febri Afifah, NPM 1913023011. Di sini saya akan mempresentasikan materi prinsip-prinsip dasar pada mata kuliah Kimia Polimer pada subbab yang pertama, yaitu pendahuluan dan perkembangan sejarah. Oke, jadi saat ini kehidupan kita berada pada era polimer, baik plastik, serat, elastomer bahan pelapis, bahan perekat, karet protein, dan selulosa semuanya merupakan istilah umum dalam perbendaharaan kata modern, dan semuanya adalah bagian dari dunia kimia polimer. Oke, jadi selanjutnya mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai teman yang mengatakan bahwa saya tidak hidup dengan bahan-bahan kimia gitu. Saya adalah orang yang menjauhi bahan kimia seperti itu. Tapi faktanya tidak mungkin karena kehidupan itu selalu berdampingan dengan bahan-bahan kimia. Nah, berikut ini ada contoh-contoh dari polimer sintetis. Yang pertama ada esoterik. Apa sih esoterik itu? Oke, esoterik adalah selat tekstil polyester dan nilon. Ini gambarnya untuk polyester dan ini untuk nilon. Lalu selanjutnya ada serat poliamida. Nah, serat poliamida ini memiliki struktur yang ringan namun berkekuatan sangat tinggi. Nah, serat poliamida ini biasanya cocok digunakan untuk bahan pembuat rompi tahan peluru. Ya, rompi tahan peluru yang biasanya digunakan oleh polisi atau aparatur negara yang lainnya. Lalu ada plastik polietilena. Seperti ini gambarnya, ini hanya logonya. Biasanya bahan-bahan yang menggunakan plastik polietilena ada logo segitiga seperti itu. Nah, plastik polietilena ini biasanya digunakan untuk botol susu atau botol minum teman-teman semuanya. Lalu ada plastik poliuretana yang digunakan untuk bahan pembuatan jantung buatan. Dan yang terakhir ada karet. Nah, karet ini apapun ya, jadi teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman mengendarai motor atau mobil itu ada ban. Nah, bahannya itu terbuat dari karet. Nah, karetnya ini adalah contoh dari polimer sintetis. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang asal-usul kata polimer. Jadi, polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang yang sederhana. Nama ini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian. Polimer sintetis dari molekul-molekul sederhana disebut dengan monomer, yaitu bagian tunggal. Baik, selanjutnya ada beberapa monomer umum bersama dengan struktur unit representatif dari polimer yang sesuai yang diberikan dalam reaksi-reaksi berikut ini. Jadi dalam tabel ini ada 8 contoh. Ada etilena, ada tetrafluoroetilena, stirena, dan yang lainnya sampai asa 4 hidroksimetilbenzoat. Oke, jadi 6 dari 8 contoh ini merupakan unit-unit polimer. 6 yang awal itu dari sini sampai sini merupakan unit-unit polimer representatif mengandung atom-atom yang sama sebagaimana monomer yang bersangkutan. Sedangkan dua polimer yang terakhir itu mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan. Produk sampingan itu apa? Produk sampingannya adalah air dalam proses polimerisasinya. Kemudian dari ke-6 tipe awal, itu 5 polimer yang pertama dikelompokkan dalam polimer adisi. Kenapa? Karena terjadi dari polimerisasi adisi. Yang mana saja sih? Ini ada etilena sampai 1,3 butadiena. Lalu kemudian yang dua lainnya itu atau yang dua terakhir ini itu dinamakan polimer kondensasi, ya karena terbentuk akibat polimerisasi kondensasi. Istilah-istilah ini lekat dikenal dalam bahasa kimia polimer, tetapi biasanya menimbulkan kekacauan. Contohnya, polimerisasi
etilen oksida yang merupakan contoh dari apa yang disebut dengan polimerisasi pembukaan cincin. Ada produk sampingan yang terbentuk, akan tetapi reaksi tersebut menghasilkan polimer yang mempunyai struktur sama, seperti dalam reaksi etilen glikol. Perbendaharaan pengetahuan atau kata-kata adalah hasil dari usaha penelitian yang cukup memakan waktu lebih dari 1 abad. Oke, jadi kita sudah membahas kata polimer itu berasal dari bahasa Yunani, seperti itu. Nah, lalu kata polimer yang pertama kali digunakan oleh kimiawan bekerja dengan molekul-molekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya adalah polimer alam yang termodifikasi telah dikomersialkan, sebagai contohnya yaitu selulosa nitrat atau yang dikenal atau dipasarkan dengan nama seluloid dan gun-cotton. Nah, kemudian pada sepanjang tahun 1839 diketahui mengenai polimerisasi stirena, dan pada tahun 1860-an dipublikasikan sintetis poli atau sintetis polietilena glikol dan polietilena suksinat, bahkan dengan struktur-struktur yang tepat. Polisintetis sesungguhnya yang pertama kali digunakan dalam skala komersial adalah damar fenol formaldehida. Nah, ini damar fenol formaldehida yang dipasarkan dengan nama bakelite ini dikembangkan pada tahun 1900-an oleh kimiawan kelahiran Belgia, yaitu Leo Baekeland. Kemudian damar fenol formaldehida ini dikenal atau dikomersialkan dengan nama bakelite. Kemudian sampai dekade 1920-an, bakelite merupakan salah satu jenis produk-produk konsumsi yang dipakai luas dan penemuannya meraih visibilitas yang paling mewah, yakni dimunculkan di kulit majalah Time. Selain bakelite, ada juga cat alkit dalam polyester dan karet polybutadiena pada waktu itu juga diperkenalkan. Namun ilmuwan belum memiliki konsep yang jelas mengenai struktur polimer atau teori yang berlaku saat itu, di mana polimer adalah kumpulan dari molekul-molekul kecil yang menyerupai koloid tetapi terikat bersama melalui suatu gaya sekunder yang sangat misterius. Oke, setelah tadi kita mempelajari dari Leo Baekeland, kita lanjut ke ilmuwan-ilmuwan kimiawan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada teori dari seorang kimiawan Jerman, yaitu Hermann Staudinger. Ini bapaknya. Beliau itu mempertalikan sifat-sifat berharga dari polimer dengan gaya-gaya antar molekul biasa antara molekul-molekul yang mempunyai berat molekul yang sangat tinggi. Hermann Staudinger atau biasa dikenal dengan Staudinger ini mengusulkan struktur rantai linier dari para formaldehida dan polistirena, yaitu seperti ini. Ada ini gambarnya seperti yang saya lingkarin dengan warna merah. Kemudian Staudinger juga memperkenalkan istilah makromolekul. Oke, jadi diingat lagi bahwa Staudinger juga memperkenalkan istilah makromolekul. Kemudian sebagai pengakuan terhadap sumbangannya, Staudinger memperoleh hadiah Nobel pada bidang kimia pada tahun 1953. Namun, pada tahun 1930-an ada ide brilian dari seorang kimiawan Amerika yang bernama Wallace Hume Carothers. Jadi dari Wallace ini, teori-teori Staudinger itu sebagai dasar eksperimen yang kuat dan membawa perkembangan komersial dari karet neoprena dan serat-serat poliamida atau nilon. Oke, jadi setelah beberapa saat penemuan-penemuan mengenai polimer itu, tidak lama terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini membawa perkembangan-perkembangan yang berarti dalam dunia kimia polimer.
terutama perkembangan karet sintetis. Kenapa sih setelah atau ketika Perang Dunia Kedua itu kok malah karet sintetisnya meningkat gitu? Ya karena daerah-daerah penghasil karet alam itu tidak bisa dijangkau lagi. Sedangkan kebutuhan karet atau kebutuhan polimer itu pasti tetap meningkat gitu. Apalagi mengingat setelah kejadian Perang Dunia Kedua. Jadi muncullah ilmuwan-ilmuwan yang semakin menyampaikan ide-idenya dalam pembuatan polimer sintetis seperti itu. Nah, kemudian tokoh-tokoh setelah Perang Dunia Kedua itu ada Carl Zeger dan Giulio Natta. Jadi perkembangan yang berarti pada tahun-tahun sesudah perang, penemuan katalis-katalis koordinasi baru untuk menginisiasi reaksi polimerisasi itu tuh ditanggung jawab oleh Carl Zeger atau Carl Zeger yang menemukan. Beliau ada di Jerman. Kemudian untuk penerapannya itu dilaksanakan oleh Giulio Natta yang berada di Italia. Dari sistem-sistem baru tersebut, pengembangan polimer-polimer yang memiliki stereokimia terkontrol, pekerjaan mereka itu menciptakan suatu resolusi dalam industri polimer yang sangat bagus gitu. Sehingga polimer-polimer saat itu memiliki sifat-sifat mekanika yang dalam banyak hal lebih baik daripada sifat-sifat polimer yang non-stereoregular. Nah, karena penemuan mereka sangat penting, maka pada tahun 1963, Ziegler dan Giulio Natta memperoleh hadiah Nobel secara bersama-sama. Lalu, selanjutnya Paul Flori itu juga memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1974, di mana beliau mempelopori suatu dasar kuantitatif untuk sifat-sifat polimer, baik itu bersifat makromolekul dalam larutan, atau dalam badan polimer, atau fenomena kimia seperti mengikat silang dan transfer rantai. Nah, dari uraian mengenai pendahuluan dan perkembangan sejarah mengenai polimer, maka dapat dibayangkan ya, atau dapat diketahui bahwa kimia polimer merupakan suatu bidang yang menjanjikan dengan segala kemungkinannya yang hampir tidak terbatas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu definisi dari polimer. Polimer dihubungkan dengan molekul berat besar suatu makromolekul yang strukturnya bergabung dengan monomer atau monomer-monomer yang terpakai dalam preparasinya. Jika hanya ada beberapa unit monomer yang bergabung bersama, maka polimer dengan berat molekul rendah yang terjadi akan disebut dengan oligomer atau dalam bahasa Yunani disebut oligos atau beberapa. Nah, di sini dalam polimer dikenal juga istilah derajat polimerisasi atau DP yang dinyatakan sebagai jumlah total unit-unit struktur termasuk gugus ujung dan oleh karenanya berhubungan dengan panjang rantai dan berat molekul. Berikut adalah struktur polimer beserta derajat polimerisasinya. Nah, sebagai contoh untuk menghitung DP 500, berat molekul 500 dikali dengan 86 sehingga menghasilkan 43.000 mm. Karena rantai-rantai polimer dalam suatu contoh polimer hampir selalu mempunyai panjang yang bervariasi, kecuali untuk beberapa polimer alam seperti protein-protein. Biasanya dinyatakan dalam derajat polimerisasi rata-rata atau DP. Dalam kasus monomer-monomer yang dipolimerisasi melalui gugus vinil atau etilena, yakni monomer vinil, sebagaimana dalam reaksi-reaksi 1.1, 1.4, dan 1.5 adalah kasus monomer-monomer yang berpolimerisasi melalui reaksi buka cincin. Contoh reaksi 1,6, unit-unit ulang mengandung atom-atom yang sama sebagaimana monomer. Kemudian, rantai polimer atau rangka dari polimer vinil terdiri dari hanya atom-atom karbon dengan atom atau gugus lainnya yang terikat. Polimer-polimer demikian
direferensikan sebagai suatu polimer homorantai atau sama rantainya. Kemudian polimer-polimer heterorantai mengandung lebih dari satu jenis atom dalam rangkanya. Kemudian jika polimer tersebut dipreparasi dari monomer agal A, maka produk digolongkan sebagai homopolimer. Namun jika lebih dari satu monomer dikerjakan, maka produknya berupa kapolimer. Nah, kemudian jika dua unit struktur berselang-seling dalam susunan linier, maka produk disebut kopolimer alternasi. Sebagai contohnya, kopolimer alternasi yaitu ada AB, 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 AB. Kemudian jika didistribusinya acak, maka disebut kopolimer acak. Nah, nanti bentuk polimernya AA, B, A, BB, AA, B. Susunan kombinasi yang ketiga adalah di mana blok A dan blok B muncul bersama. Nah, susunan demikian direferensikan sebagai kopolimer blok dengan kopolimernya AAA, BBB. Oke, yang selanjutnya, suatu susunan blok non-linier juga mungkin, yang secara esensial terdiri dari satu polimer dengan polimer lain yang bercabang darinya. Ini disebut kopolimer cangkok. Nah, kombinasi monomer memperlihatkan kecenderungan berselang-seling selama berlangsung kopolimerisasi. Sedangkan pembentukan kopolimer blok dan cangkok memerlukan teknik-teknik khusus. Nah, kemudian selanjutnya, polimer-polimer juga bisa digambarkan sebagai linier, bercabang, dan jaringan atau network. Polimer linier tidak memiliki cabang selain gugus-gugus pendan yang digolongkan sebagai monomer. Contohnya gugus fenil dan polistirena. Sebaliknya, kopolimer cangkok merupakan contoh dari polimer-polimer yang mempunyai cabang. Beberapa tipe polimer bercabang. Yang pertama, polimer bintang. Polimer bintang mengandung 3 atau lebih rantai polimer yang berasal dari unit struktur pusat. Yang kedua ada polimer sisir. Polimer sisir mengandung rantai-rantai pendan yang bisa sama panjang atau tidak sama panjang dan strukturnya berkaitan dengan kopolimer cangkok. Yang ketiga yaitu polimer tangga. Polimer tangga terbentuk dari struktur-struktur cincin yang bergabung secara teratur atau dalam kasus polimer setengah tangga atau polimer jenjang dari satuan-satuan siklik yang terikat dengan unit-unit rantai terbuka. Kemudian ada polimer jaringan. Polimer jaringan terjadi ketika rantai-rantai polimer terikat bersama atau ketika digunakan monomer polifungsional sebagai ganti monomer difungsional. Baiklah, saya Diki Saputra di sini akan melanjutkan penjelasan untuk bahasan atau materi berikutnya, yaitu mengenai proses polimerisasi. Secara tradisional, polimer-polimer telah diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Penggolongan ini pertama kali diusulkan oleh Carothers yang didasarkan pada apakah unit ulang dari suatu polimer mengandung atom-atom yang sama seperti monomer. Suatu polimer adisi memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya, sedangkan polimer kondensasi mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan selama berlangsungnya proses polimerisasi. Nah, masing-masing proses polimerisasi dari polimer tersebut kemudian disebut sebagai polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Berikutnya, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu ada polyester dari lakton dan asam omega hidroksikarboksilat. Untuk reaksinya bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Contoh yang kedua yaitu poliamida dari laktam
dan asam omega amino. 3. Di sini ada poliuretana dari diisosianat dan diol, dan diamina dan biskloroformat. Lalu yang keempat ada polimer hidrokarbon dari etilena dan alpha omega dibromida melalui reaksi-reaksi Wurtz. Nah, proses polimer polimer yang memiliki unit-unit ulang identik tetapi terbentuk melalui reaksi-reaksi yang berbeda itu tidak selalu mempunyai sifat-sifat yang identik. Sebaliknya, sifat-sifat fisika dan mekanika bisa sangat berbeda karena proses-proses polimerisasi yang berbeda ini bisa menimbulkan perbedaan dalam berat molekul, gugus ujung, stereokimia, atau kemungkinan bercabangnya rantai. Tetapi sifat spektroskopik dan analisis unsur akan sama terpisah dari perbedaan kecil yang timbul karena gugus-gugus ujung yang berbeda. Perbedaan ini akan menjadi kurang berarti jika berat molekulnya bertambah. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Widyastuti, NPM 1913023034. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang polimerisasi reaksi tahap. Jadi, ada dua pendekatan yang membuat polimer reaksi tahap yang linear, yaitu satu pendekatan yang mempunyai dua gugus fungsi reaktif dalam suatu molekul, seperti pada rumus yang pertama, kemudian dan pendekatan lainnya yang memiliki dua monomer difungsional, seperti pada rumus yang kedua. Selanjutnya tentang poliesterifikasi. Jadi baik antara diol dan asam di basa maupun secara intermolekul antara molekul-molekul asam hidroksi merupakan contoh dari suatu proses reaksi bertahap. Jadi, reaksi esterifikasi tersebut terjadi di sembarang bagian dalam matriks monomer di mana dua molekul monomer yang memiliki energi dan orientasi yang layak saling bertumbukan. Nah, sekali es tersebut terbentuk dengan melepaskan molekul air, ia juga bisa bereaksi lebih lanjut dengan memanfaatkan gugus-gugus hidroksil dan karboksilnya yang masih reaktif. Nah, efek sesungguhnya adalah bahwa molekul-molekul monomer dikonsumsi dengan cepat tanpa disertai pertambahan berat molekul yang besar. Nah, ini disajikan gambar 1.3 secara skematis menggambarkan fenomena ini untuk sistem 12 molekul monomer yang mengandung gugus-gugus fungsional, yaitu A dan B. Nah, di sini dicontohkan adalah asam hidroksi. Jadi, ketika setengah dari molekul-molekul monomer tersebut dikonsumsi dengan cara seperti yang terlihat pada gambar berikut, pada gambar 13B, maka DP dari polimer ini 2, yaitu 1,3 jika semua molekul dihitung. Gambar 13C memperlihatkan 75% dari molekul-molekul monomer dikonsumsi dengan DP dari molekul-molekul polimernya, masih sisa 2,25. 1,7 didasarkan pada semua molekul. Nah, tetapi semua molekul polimer atau oligopolimer ini masih memiliki gugus ujung yang reaktif. Tetapi karenanya reaksi polimerisasi itu akan terus berlanjut dengan model bertahap, di mana setiap tahapnya ini sama secara mekanistik. Nah, laju polimerisasi akan menurun ketika gugus-gugus fungsional dikonsumsi. Dengan demikian, berat molekul polimer tersebut sedikit demi sedikit bertambah, bahkan pada level-level konversi monomer yang tinggi sekalipun, dan akan terus bertambah hingga konsentrasi gugus-gugus ujung yang reaktif menjadi sedemikian rendah yang tidak memungkinkan lagi berlangsungnya reaksi dengan laju yang cukup. Nah, faktor-faktornya ada berbagai macam, seperti naiknya viskositas medium reaksi yang mengurangi mobilitas ujung-ujung rantai yang reaktif dan menambah sulitnya pengeluaran produk sampingan. Mungkin juga ikut mempengaruhi penurunan laju. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 1.3. Nah, selanjutnya
Kators ini telah mengembangkan suatu persamaan sederhana untuk menghubungkan DP dengan persen konversi monomer. Jika dianggap bahwa ada N, atau N ini adalah molekul awal, dan N adalah molekul total, setelah periode reaksi tertentu, maka jumlah molekul yang bereaksi adalah N-N. Konversi reaksi P diberikan dengan persamaan berikut, jadi P sama dengan N0 min N per N0, di mana N adalah N0 dikali 1 min P. Jumlah rata-rata unit ulang dari seluruh molekul yang ada atau DP sama dengan N0 per N. Dengan mensubstitusikan ini ke persamaan di atas, maka kita akan mendapatkan DP sama dengan 1 per 1 min P. Nah, persamaan sederhana ini mendemonstrasikan salah satu aspek fundamental dari polimerisasi reaksi tahap, yaitu bahwa konversi-konversi yang sangat tinggi perlu untuk mendapatkan berat molekul yang layak. Maka oleh karena itu, DP sama dengan 1 per 1 dikurang 0,98. Selanjutnya, polimerisasi reaksi rantai. Polimerisasi reaksi rantai melibatkan dua tahap kinetik yang berbeda. Yang pertama ada inisiasi dan propagasi. Tahap pertama membutuhkan inisiator untuk memulai reaksi. Sebagai contoh, inisiator bisa berupa radikal bebas atau R positif. Untuk memulai polimerisasi di monomer seperti etilena. Dan inisiasinya contohnya R- plus CH2 menjadi R CH2. Sedangkan propagasinya R CH2 min ditambah CH2. Rangkap 2 CH2 menjadi R CH2 min. Kemungkinan lainnya ia bisa berupa anion B+, B-. Untuk menginisiasi merisasi bukan cincin dari suatu monomer siklik seperti etilena oksida. Inisiasinya B- plus CH2 berikatan dengan CH2, berikatan dengan O dengan CH2 sebelumnya, lalu berikatan dengan B CH2O-. Yang propagasinya B CH2O- ditambah dengan CH2 berikatan dengan O yang berikatan dengan CH2 itu juga berikatan dengan CH2 sebelumnya, yang akan menjadi B CH2O CH2O-. Tipe-tipe inisiator lainnya meliputi senyawa-senyawa kation dan koordinasi kompleks. Nah, dalam polimerisasi adisi dan pembukaan reaksi berpropagasi pada suatu ujung rantai yang reaktif dan terus berlangsung hingga suatu reaksi terminasi tidak aktifkan ujung rantai tersebut. Contohnya itu kombinasi radikal atau hingga monomer habis dikonsumsi. Kemungkinan terjadinya reaksi terminasi akan bertambah ketika konsentrasi monomer yaitu menurun karena polimerisasi terjadi pada ujung rantai. Berat molekulnya itu bertambah dengan cepat meskipun jumlah sisa monomernya yang tidak bereaksi relatif secara skematis. Hal ini ditunjukkan untuk monomer vinil pada gambar yang telah disajikan. Yang dimana DP dari molekul polimer telah mencapai 6, itu seperti yang B, meskipun hanya setengah molekul-molekul monomer telah bereaksi dan mencapai 9 ketika 75% yang telah bereaksi seperti gambar yang C. Pada gambar slide sebelumnya yang telah saya sajikan dengan gambar yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu tuh mengilustrasikan salah satu perbedaan dasar antara
polimerisasi reaksi tahap, dan reaksi rantai. Dalam polimerisasi reaksi tahap, molekul itu bertambah secara perlahan meskipun monomernya dikonsumsi dengan cepat. Dalam polimerisasi reaksi rantai, dicapai berat molekul yang tinggi dan cepat pada tingkat konversi monomer yang rendah. Selain itu, dalam proses reaksi rantai, inisiasi, propagasi, dan terminisasi merupakan aksi reaksi yang berbeda yang terjadi dengan laju yang berbeda, dan sekali terjadi terminasi, polimerisasi tersebut tidak bisa berlangsung lebih lanjut. Dalam hal ini, jika monomer dikonsumsi sempurna atau habis, tetapi tidak terjadi terminasi, maka polimerisasi akan terus berlangsung jika monomer ditambah lagi. Nah, sebaliknya dalam polimerisasi reaksi tahap, reaksi inisiasi dan propagasi untuk kemudahan keduanya dianggap sama, dan sekali polimerisasi tersebut langsung berakhir, polimernya masih memiliki gugus ujung yang reaktif. Sebagaimana yang telah muncul di bagian-bagian sebelumnya, tipe-tipe atau kelompok-kelompok polimer dinamai berdasarkan gugus-gugus fungsional 1 yang hadir dalam unit tulangnya, dengan awalan poli, poliester, poliamida, polieter, dan lain-lain. Poliamida agak luar, biasanya mereka pun disebut nilon, suatu istilah yang berasal dari suatu nama dagang, tetapi kemudian berkembang selama bertahun-tahun menjadi istilah yang lebih biasa dipakai. Jika gugus-gugus hadir lebih dari satu gugus fungsional, maka dinamai dengan nama gugus fungsionalnya, sebagai contoh polieteriamida. Ketika struktur polimernya kompleks dan tidak mudah didefinisikan, jenis polimer ini biasanya dinamai dengan monomer yang digunakan sebagai mana dengan polimer fenol formaldehida. Selanjutnya yaitu polimer vinil, metode yang paling diterima secara luas dalam nama penamaan polimer monomernya yang sesuai adalah dengan menaruh awalan poli. Sebelum nama monomernya yang sesuai disebut polietilena untuk membedakannya dari polimer yang dibuat dari etilena, seperti gambar berikut. Disebut polimetilena untuk membedakannya dari polimer yang dibuat dari etilena. Jika nama monomer terdiri lebih dari 2 kata atau jika didahului oleh suatu huruf atau angka, maka monomer diberi tanda kurung dan diawali dengan poli, seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu copolymer vinil. Menurut definisi, copolymer adalah polimer yang diturunkan dari lebih dari satu jenis monomer. Istilah terpolimer kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan suatu copolymer yang dibuat dari 3 monomer berbeda. Contohnya, suatu copolymer yang dibuat dari monomer styrena dan metil metakrilat dapat disebut copolymer styrena metil metakrilat yang memakai terminologi atau istilah yang berdasarkan sumber. IUPAC mengakui bahwa penetapan suatu unit ulang konstitusi partikular untuk copolymer sering tidak memungkinkan, bahkan ketika memungkinkan pun sebagaimana pada copolymer selang-seling atau alternasi. Kemudian ada copolymer blok dan copolymer cangkok atau graf. Tata nama yang berdasarkan struktur bisa menjadi sangat sulit dipakai, sehingga IUPAC merekomendasikan nama-nama berdasarkan sumber untuk copolymer. Dalam sistem IUPAC, contoh polimer yang baru saja diberikan disebut dengan salah satu dari 2 nama berikut. Ada yang pertama, ada polystyrena kometilmetakrilat, ini dalam bentuk yang sistematik. Kemudian ada copolystyrena metilmetakrilat, merupakan dalam bentuk yang ringkas.
untuk kopolimer-kopolimer yang sangat kompleks, pendekatan yang lebih sistematik juga dibolehkan. Nah, pada kedua nama ini, awalan ko secara tidak langsung, secara tidak langsung menyatakan bahwa distribusi unit-unit ulang monomer tidak dispesifikasi. Selanjutnya, kopolimer alternasi blok dan cangkok dengan monomer-monomer yang sama dinamai sebagai berikut. Nah, pada sistematik yang pertama ada polistirena ALT atau alternasi metil metakrilat. Kemudian polistirena blok, polimetil metakrilat, dan yang terakhir ada polistirena cangkok, polimetil metakrilat. Nah, kemudian setelah sistematis ada juga yang dalam bentuk ringkas, yaitu alternasi atau ALT kopolistirena metil metakrilat, blok kopolistirena metil metakrilat, cangkok kopolistirena metil metakrilat. Dalam nama yang sistematika, untuk kopolimer-kopolimer blok, istilah bisa diganti dengan garis panjang. Jadi, kopolimer poliblok itu bisa diganti dengan garis panjang. Contohnya, polistirena blok polimet. Nih, contohnya polistirena blok polimetil metakrilat. Nah, kata blok diganti dengan garis panjang, maka menjadi polistirena garis panjang polimetil metakrilat. Kemudian berikut adalah contoh tambahan dari nama-nama kopolimer yang sistematik diikuti oleh yang ringkas. Jadi, pada polimer cangkok, urutan nama monomer merupakan hal yang penting. Sebagaimana ditulis pada layar, bahwa nama itu menspesifikasi bahwa poli atau metil metakrilat dicangkokkan ke rangka polistirena. Jika kasus sebaliknya, maka tentu saja nama-nama monomer akan terbalik. Beberapa contoh tambahan dari nama-nama kopolimer yang sistematik diikuti oleh yang ringkas adalah sebagai berikut. Ya, berikut adalah tata nama representatif polimer vinil. Jadi yang pertama ada struktur monomer. Yang contoh pertama itu ada CH3, CH, keterangan 2, CH2 dengan nama monomer propilena dengan unit ulang CH2, CH3, lalu nama sumbernya polipropilena dan nama iupaknya polipropilena. Dan selanjutnya ada vinil klorida dengan nama sumber polivinil klorida dengan nama iupak poli 1 kloroetilena. Yang ketiga ada isobutilena dengan nama sumber poliisobutilena, lalu nama iupaknya poli 1,1 dimetil etilena. Lalu ada akrilonitril, lalu ada juga metametrakrilat. Nah, kemudian selanjutnya contoh berikutnya yaitu ada vinil asetat dengan nama sumber polivinil asetat dengan nama iupak poli 1 asetoksietilena. Lalu ada 2 vinil piridina dengan nama sumber poli 2 vinil piridina dengan nama iupak poli 1 2 piridinil etilena. Lalu ada isopropena. Di sini ada cis, nama sumbernya cis 1,4 poliisopropena, lalu nama iupaknya ada cis poli 1 metil 1 butenilena. Kemudian ada kloropropena dengan nama sumber 3,4 poliklororopena dan nama iupak poli 1 klorovinil etilena. Selanjutnya tata nama polimer non-vinil. Jadi tata nama polimer vinil jauh lebih rumit karena banyaknya variasi unit ulang yang mungkin. 3 di antaranya tipe-tipe polimer komersial yang paling penting yaitu poliester, polyester, dan polyamida. Polyester menurut monomer yang digunakan atau sumber
strukturnya menurut IUPAC, dalam kasus yang terakhir, prioritas urutan diberikan ke atom oksigen, dan setiap unit dinamai sesuai aturan. Contohnya polieter seperti polyester. Bisa juga dibentuk melalui polimerisasi pembukaan cincin atau ring opening polymerization, sebagaimana melalui polimerisasi reaksi tahap. Meskipun cara yang pertama kurang umum, pembukaan cincin dari ester siklik atau lakton menghasilkan produk yang dinamai menurut sumbernya atau unit ulang. Esternya dalam tata nama umum sebagaimana yang diperlihatkan untuk beta-propiolakton. Beta-propiolakton. Nih, yang ini. Beta-propiolakton. Nama IUPAC itu didasarkan pada 2 subunit CPU dengan oksigen karbonil yang dinamai sebagai suatu substituen okso. Maka beta-propiolakton itu nama IUPAC-nya polyoksi 1-ekosotri metilena. Jadi poliamida, sekarang kita ke contoh poliamida. Nah, poliamida dinamai seperti polyester dengan 2 perbedaan penting. Jadi dalam sistem IUPAC, istilah imino menunjukkan gugus NH. Imino menunjukkan gugus NH. Dan dalam tata nama umum, istilah nilon diterapkan ke polimer-polimer tersebut yang mengandung hanya gugus metilena dalam rangka yang selain gugus fungsional amida. 3 poliamida yang pertama pada tabel, ini 3 poliamida yang pertama itu dibuat melalui polimerisasi pembukaan cincin. Dibuat dari pembukaan cincin amida-amida siklik atau melalui polimerisasi bertahap asam-asam amino. Bilangan yang mengikuti nama nilon menunjukkan jumlah atom karbon dalam unit ulangnya yang dibuat dari diamina dan asam dikarboksilat. Sehingga diketahui bahwa nilon 610 atau nilon 6-10 dibuat dari 1,6 diaminoheksana dan 1,10 dekanadioat atau asam sebasat. Kemudian poliamida keempat itu mengilustrasikan bagaimana suatu polimer yang mengandung heksana diberi nama. Yang kelima merupakan contoh poliamida dari asam sulfat. Dalam hal ini gugus fungsi diberi nama secara terpisah sulfonil. Ya, sulfonil nih. Sulfonil. Kemudian karena tidak ada subunit lebih besar dan tepat yang dikenal, arti dari suatu heteroatom muncul dalam rangka polimer dinamai dengan heteroatom dalam urutan prioritas yang menurun. Jadi dari O, S, N, kemudian P. Dengan demikian sulfonil dinamai sebelum imino. Maka namanya menjadi politretametilena M-benzena sulfanamida atau polisulfonil 1,3 fenilena sulfoniliminotetrametilena amino. Selanjutnya kopolimer non-vinil. Jadi IUPAC juga merekomendasikan tata nama berdasarkan sumber untuk kopolimer non-vinil. Kopolyester yang dibentuk dari monomer etilyl glikol, asam tereftalat dan asam isofetalat dengan rasio maksimal 2:1 bisa dinamai dengan cara yang paling sederhana, yaitu ethylena tereftalat ethylena isofetalat. Suatu kopoliamida yang dibuat dari campuran asam 6 aminoheksanoat dan asam 11 aminoundekanoat diberi nama dengan salah satu dari 2 nama berikut. Jadi ada asam 6 aminoheksanoat, asam 11 aminoundekanoat atau ringkasnya 6 aminoheksanoat, 11 aminodekanoat. Oke, selanjutnya kita ke singkatan-singkatan. Jadi, ilmuwan kimia polimer itu suka sekali memakai singkatan-singkatan supaya lebih mudah gitu ya. Karena kan kalau pakai nama umumnya atau nama ringkasnya pun tetap panjang gitu. Jadi, dalam singkatan-singkatan ini contohnya ada PVC. PVC itu polyvinyl klorida. Tampilannya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan PVC ini biasanya dipakai untuk membuat paralon. Makanya banyak kan paralon-paralon itu yang tidak jarang menuliskan PVC seperti itu.
Kemudian ada HDPE dan LDPE. Nah, HDPE dan LDPE ini merupakan polietilena dengan massa jenis tinggi dan rendah. Selanjutnya ada PET. PET itu polietilena tereftalat. Seperti itu. Nah, bayangin, dari polietilena tereftalat dapat disingkat menjadi PET. Tentu saja hal ini mempermudah para ilmuwan atau mungkin orang-orang awam untuk mengingatnya. Cukup. Baiklah, yang terakhir yaitu polimer industri. Nah, di sini sebagai para mahasiswa perlu disadari bahwa struktur-struktur kimia yang dihadapi dalam buku dan seringkali mempunyai hubungan dengan artikel-artikel perdagangan. Dan sama sekali tidak hanya keperluan-keperluan laboratorium. Ada 3 klasifikasi utama dari polimer industri, yaitu plastik, serat, dan karet atau elastomer. Nah, yang pertama di sini dalam polimer industri adalah plastik. Nah, plastik dibagi menjadi 2 klasifikasi utama berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kegunaannya. Plastik komoditi dan plastik teknik. Nah, di sini plastik komoditi dicarikan oleh volumenya yang tinggi dan harganya yang murah. Plastik ini biasanya diperbandingkan dengan baja dan aluminium dalam industri logam. Mereka seringkali dipakai dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang, seperti lapisan pengemas dan lain sebagainya. Kemudian plastik teknik lebih mahal harganya dan jumlahnya lebih rendah, tetapi memiliki manfaat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada serat. Nah, serat dicirikan oleh modulus dan kekuatannya yang tinggi, elongasi atau daya rentang yang baik, stabilitas panas yang baik. Sebagai contoh, cukup untuk menahan panas setrika. Spinabilitas atau kemampuan untuk diubah menjadi filamen-filamen, dan sejumlah sifat-sifat lain yang bergantung pada apakah ia dipakai dalam tekstil, kawat, tali, kabel, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada karet atau elastomer. Nah, karet atau elastomer ini merupakan polimer yang memperlihatkan resiliensi atau daya pegas atau kemampuan meregang dan kembali ke keadaan semula dengan cepat. Sebagian besar mempunyai struktur jaringan. Nah, kemudian ada bahan pelapis dan perekat. Nah, kedua bahan ini sejak masa prasejarah pertama, ketika para seniman telah menoleskan tanah liat pada dinding gua. Nah, pada industri inilah bahan pelapis telah berkembang dari vernis dan cat sintesis alkilida poliester awal yang diperkenalkan pada tahun 1920-an hingga ke cat-cat lateks yang lebih mutakhir yang terdiri dari polimer-polimer yang diemulsi dalam air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.